Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya doakan Anda semua dan keluarga sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan juga insya Allah Anda sukses dan rezeki tetap berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik, eh, di webinar kali ini saya ingin membahas satu tema ya yang mungkin cukup populer ya, nah, di antara teman-teman pengusaha online. Tapi insya Allah ini materinya sederhana aja, yaitu 7 strategi monetisasi Facebook. Oke, jadi bagaimana caranya nanti Anda bisa mengoptimalkan dari satu akun Facebook itu seperti apa. Oke, nah tentu saja kita pakai prinsip tak kenal maka tak ada transferan. Jadi kita kenalan dulu ya. Nama saya Yusuf Simba. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal, saya adalah digital business consultant dan ada juga beberapa usaha ya. Salah satunya adalah ratakan.com, yaitu digital marketplace, dan ada Ratape, yaitu splitter payment gateway, dan ada beberapa bisnis-bisnis lainnya ya. Nah, intinya adalah saya ini terjun di bidang bisnis digital sudah cukup lama, dan kali ini saya ingin membagikan salah satu tips dari saya ya, bagaimana mengoptimalkan Facebook. Nah, mengapa Facebook? Nah, tentunya teman-teman juga bertanya ya, karena di luar sana itu banyak sekali platform yang beredar ya. Ada banyak platform yang mungkin ada Instagram, ada TikTok, ada macam-macam gitu ya. Nah, kenapa harus Facebook? Yang pertama adalah Indonesia itu adalah negara pengguna kedua terbesar di dunia loh teman-teman ya. Jadi seperti yang ditampilkan di data ini, itu ada sekitar 175 juta pengguna. Nah, cuman saya nggak tahu ya kewenangannya itu berapa persen, yang asli berapa persen. Ya, karena saya yakin beberapa di antara teman-teman ini kalau yang sudah mencemplungkan diri di dunia bisnis online itu kadang akunnya banyak gitu, ya, apalagi akun iklan. Nah, makanya di sini ada yang pertama itu India 403 juta, Indonesia 175, dan Filipina 89 juta. Jadi populasinya cukup banyak ya. Jadi market kita insya Allah masih cukup besar sekali. Bahkan misalkan mau ekspor juga oke-oke aja gitu. Nah, kita kerucutkan agak lebih dalam lagi, yaitu dari data pengguna Facebook ya, berdasarkan demografi dan jenis kelamin gitu. Nah, ini tampilan sedikit data. Nah, ini juga saya yang suka dari Facebook itu adalah laporan database-nya itu cukup lengkap ya. Cukup terlengkap mungkin ya kali dibandingkan dengan platform lain. Dengan dibandingkan platform sosial media lain, itu Facebook memberikan database yang lebih lengkap. Seperti contohnya di sini ya, ada data, teman-teman bisa lihat ya. 45% wanita penggunanya, kemudian 54-nya adalah laki-laki. Nah, yang menarik di sini ya, yang juga mengapa masih promosi dengan menggunakan Facebook ini masih bagus. Coba lihat teman-teman ya, mulai dari umur 18-24 dan 25-34 itu memang mendominasi. Nah, tapi setelahnya itu ada umur 35-44, itu juga masih tinggi ya, masih cukup lumayan. Nah, ini menandakan bahwa pengguna dari Facebook ini itu adalah orang-orang yang mungkin generasinya 80 90-an ya, tahun 80 90 ya. Seperti saya ini ya. Nah, cuman yang perlu dicatat adalah ini menunjukkan bahwa kalau mau menemukan konsumen-konsumen yang berduit ya, maksud saya bukan kaya tapi berduit itu ya, memiliki kemampuan untuk membeli, Facebook ini adalah cukup ampuh. Insya Allah cukup powerful. Kenapa? Karena di umur-umur sekian itu, yang 25, 34, 35, 44 itu adalah umur-umur yang mature ya, yang dewasa, yang sudah mapan pekerjaannya, kehidupannya dan sebagainya. Jadi memang tidak hanya fokus pada yang selama ini berjalan, orang tahunya cuman oke pengguna iPhone, MacBook, ya, iPad itu. Itu betul, cuman memang tidak semata-mata itu saja. Jadi mungkin bisa nanti ada di slide-slide berikutnya ya, nanti membahas sedikit tentang behavior misalkan gitu. Apa sih yang
ditunjukkan di Facebook ini orang-orang yang berduit itu seperti apa. Oke, itu alasannya. Nah, berikutnya adalah Facebook dengan perusahaan yang barunya ini yaitu Metaverse itu sudah terkoneksi dengan beberapa aplikasi yang dibelinya. Nah, kebetulan dua aplikasinya ini yaitu WhatsApp dan Instagram ini itu adalah aplikasi yang cukup populer di kalangan masyarakat di seluruh dunia, sehingga menambah database portofolio di Facebook itu sendiri. Dan ini terkoneksi. Kalau nanti teman-teman mau ngiklan, mau promosi di Instagram atau Facebook, ya kurang lebih database-nya itu akan kelihatan ya nanti di dashboard-nya Facebook Audience Insight, misalkan seperti itu. Nah, WhatsApp ini sendiri juga cukup populer ya digunakan untuk apa namanya chatting, untuk bisnis online, ya, untuk CS itu banyak sekali. Nah, kemudian kalau yang Instagram itu tentunya adalah gendernya itu sekitar 18-24 ya. Itu kebalikan dari apa namanya generasi yang 90-an. Ini di sini generasi 2000 ke atas. Ya, dan mereka suka di sini juga. Dan kebetulan di Instagram ini juga orang suka ya dengan apa namanya yang singkat-singkat aja, yang eksklusif itu. Orang suka dengan gambar-gambar gitu. Di sini orang-orang berduit juga cukup banyak. Nah, yang terakhir terkoneksi dengan Facebook Messenger itu adalah platform chattingnya dari Facebook awalnya, kemudian sekarang juga terintegrasi dengan Instagram. Nah, ini digunakan untuk platform chatting ya di semua platform yang dimiliki oleh Metaverse atau dari Facebook Group. Nah, itu sebabnya kenapa harus pakai Facebook duluan gitu. Nah, berikutnya adalah kita akan bahas bagaimana cara optimasi dan monetisasinya ya. Ya tentunya kita pengen apa memiliki sebuah akun sosial media selain bersosialisasi juga untuk membangun database ya. Goalnya itu adalah membangun database sehingga nanti orang-orang itu akan tahu kita jualan apa dan nanti akan kita bisa promosikan kapan aja. Baik, kita lanjut yang pertama ya. Yang pertama adalah Facebook profile. Nah, tentunya teman-teman kalau mau bikin akun Facebook profile ya teman-teman harus persiapkan nama, alamat, kemudian mungkin email atau nomor telepon gitu ya. Nah, di Facebook profile ini itu sifatnya adalah personal. Karena sifatnya personal, makanya teman-teman itu bisa menambahkan teman. Nah, karena menambahkan teman ini untuk bisnis, makanya teman yang tertarget. Jadi add targeted friends ya. Jadi teman-teman yang tertarget. Misalkan teman-teman jualannya apa ya? Eh, Toko pet shop gitu misalkan. Ya, toko pet shop itu nanti teman-teman bisa join nih. Contohnya join ke grup ya untuk nyari orang-orang yang suka dengan pet shop apa hewan peliharaan seperti kucing, seperti anjing gitu kan atau burung. Seperti itu, teman-teman. Jadi Anda bisa join ke grup, kemudian atau Anda cari-cari orang itu yang senang dengan pet shop atau yang memiliki hewan peliharaan. Nah, itu cocok ya buat Anda yang senangannya mungkin bersosialisasi, update status dan sebagainya. Kemudian dengan adanya Facebook profile ini, teman-teman juga bisa nih menambahkan berdasarkan lokasi. Nah, kalau pet shop itu sifatnya offline, kalau Anda punya toko, maka Anda bisa add orang-orang yang ada di sekitar situ. Ya, jadi misalkan Anda buka di daerah Jogja gitu misalkan. Ya, Anda bisa add based on location-nya berdasarkan provinsi Yogyakarta atau kota Yogyakarta. Begitu. Nah, kerennya lagi, Anda juga bisa menggunakan ini untuk dijualan di luar negeri gitu. Nah, tapi tentunya Anda harus profilnya bahasanya juga menyesuaikan dengan negara yang bersangkutan ya. Nah, dengan menambahkan brand ini ada fitur-fitur juga bisa berdasarkan edukasi, bisa berdasarkan apa namanya pekerjaan, itu kan macam-macam. Nah, itu enaknya di situ. Nah, di sini kalau di personal Facebook profile ya, itu bisa sampai 5.000 friends. Ya lumayan ya kalau 5.000 friends itu anggap aja 10%-nya setiap hari itu terjual atau membeli gitu ya. 500 orang gitu kan. Itu udah cukup lumayan banget profitnya. Nah, itu yang pertama adalah Facebook profile. Jadi teman-teman bisa memonetisasinya itu dengan menambahkan teman-teman yang tertarget ya. Jadi tidak asal teman saja. Oke. Yang berikutnya adalah Facebook Group. Nah, Facebook Group ini adalah satu fitur juga yang cukup bagus yang tadi sudah saya singgung dikit. Jadi Anda bisa menggunakan Facebook Group ini untuk membangun database.
ya. Misalkan Anda tadi jualan pet shop, Anda ingin mungkin dengan menarik orang supaya join ke grup Anda. Contohnya mungkin setiap hari bagi-bagi apa namanya Whiskas kucing gitu kan. Anda ingin mengumpulkan orang-orang yang punya kucing gitu kan di daerah Jogja tadi itu. Silahkan masuk ke grup ini ya. Nah, kemudian nanti orang akan masuk ke grup. Nah, di sini Anda perlu apa namanya membentuk sebuah grup yang sifatnya nanti mungkin jual beli atau sifatnya edukasi gitu kan. Jadi bisa berdasarkan interest atau hobi ya. Jadi grup ini kalau tadi pet shop itu Anda bagi-bagi Whiskas itu ya berarti berdasarkan hobi dong ya. Orang-orang yang sudah punya kucing. Nah, nantinya di situ grup Anda akan bisa promosi terus-menerus. Anda bisa juga membagi tips-tips seperti itu. Sehingga orang itu percaya dengan Anda dan nanti akan membeli produk Anda baik online maupun offline. Atau Anda itu membuat sebuah grup berdasarkan bisnis. Berdasarkan bisnis ini Anda mungkin membagi tips bisnis online misalkan atau tips bisnis offline atau bagaimana cara tips untuk mendirikan pet shop atau Anda ingin membuka sebuah franchise gitu. Boleh, silakan bebas. Nah, yang di bawah itu ada membership itu yang juga saya lakukan apa namanya untuk membangun sebuah membership. Nah, kerennya lagi di Facebook ini di Facebook Group itu sudah menyediakan fitur untuk membangun sebuah membership. Kategorinya banyak banget loh ya. Jadi nggak cuma grup-grup biasa itu, ada kategori learning, ada kategori untuk hobi, jual beli dan sebagainya. Dan yang terpenting juga itu sudah disiapkan untuk pertanyaan untuk calon member yang mau masuk seperti apa, kriterianya gimana, nah itu Anda yang menentukan. Nah, keren ya. Bahkan juga ada satu membership itu yang nilainya apa untuk masuk ke situ itu harus bayar dulu puluhan juta. Wah, keren kan? Nah, puluhan juta. Nah, makanya Facebook Group ini cukup powerful untuk membangun database dan Anda bisa memonetisasinya. Susah amat nih ngomongnya ya. Oke, itu tadi yang pertama adalah Facebook Profile, yang kedua adalah Facebook Group. Untuk pertanyaannya nanti aja ya, kita di Q&A. Nah, yang ketiga ini adalah fitur dari Facebook yang cukup populer beberapa tahun terakhir ini, yaitu Facebook Marketplace. Ya, jadi Facebook Marketplace ini Anda bisa gunakan untuk jualan secara lokal. Pada dasarnya ini adalah secara lokal ya. Tapi memang kalau Anda ini apa fokus di Facebook Marketplace itu Anda bisa kok jualin seluruh Indonesia loh ya, nggak cuma lokal-lokal aja kota Anda gitu. Jadi bahkan Anda bisa ekspor juga. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama adalah Anda mendominasi. Anda harus mendominasi lokasinya, Anda harus mendominasi produknya ya berdasarkan lokasi dan berdasarkan kategori. Nah, dari sini Anda bisa untuk berjualan di banyak tempat sekaligus. Ya, nggak harus di kota Anda. Kalau pet shop tadi ya mungkin oke, orang datang lah gitu ya. Tapi kalau orang membeli secara online juga nggak ada masalah kan, jualan makanan, jualan apa namanya alat-alat untuk merawat anjing atau merawat kucing gitu. Oke, bagaimana caranya supaya kita apa namanya lebih banyak dilihat sama orang? Makanya tadi saya udah bilang tipsnya itu dominasi lokasi dan kategori. Nah, contohnya seperti ini ya, di gambar ini teman-teman bisa lihat gambar tas lempang ya dengan satu lokasi tapi bocor banyak banget gitu kan. Nah, ini tipsnya ada lah nanti ya dibahas di optimasi gitu kan misalkan di marketplace ini jadi Anda bisa menggunakan banyak akun. Salah satu tipsnya itu menggunakan banyak akun. Nah, banyak akun ini Anda bisa postingan di banyak lokasi juga gitu. Kalau misalkan Anda ingin jualan di luar negeri, misalkan New York atau London gitu. Nah, teman-teman pilih dulu ya nama lokasinya New York atau London kemudian posting di sana. Gitu. Jadi saya juga tahu ada beberapa teman yang ekspornya sampai ke luar negeri hanya dengan menggunakan Facebook Marketplace. Jadi postingnya di luar negeri ya. Dan ini yang sebelahnya adalah gambar banyak orang yang tanya-tanya gitu kan menggunakan Facebook Messenger. Makanya Facebook Messenger dan apa namanya Facebook Marketplace ini ya akun Facebook tidak bisa terpisahkan. Teman-teman juga tetap harus pakai. Oke, itu tadi Facebook Marketplace ya. Kalau Anda punya banyak akun, Anda bisa mendominasi lebih banyak lagi. Berikutnya itu adalah Facebook Fanpage ya. Meskipun tidak sepopuler apa namanya fitur yang lain atau tadi ya yang saya sebut pertama tadi ya,
Facebook fanpage ini tetap diperlukan karena nanti ini untuk digunakan untuk mengoptimasi teman-teman kita atau orang-orang yang di luar kita, di luar circle teman kita, ya. Yang pertama itu adalah Anda bisa membangun targeted follower. Kalau tadi kan sifatnya Facebook profile itu kan personal ya, friend ya. Kalau di sini follower. Jadi kadang halaman itu digunakan untuk artis atau siapapun yang nggak ingin untuk berteman langsung gitu. Tapi membangunnya itu adalah dengan follower ya, membangun follower. Nah, dari follower-follower ini, Facebook fanpage ini punya fitur namanya untuk retargeting. Nah, dari ini itu perlu dibangun sebuah engagement kan. Jadi yang Facebook fanpage engagement ini, fanpage engagement ini, Anda bisa membuat retargeting loh teman-teman. Jadi enaknya orang yang berinteraksi dengan postingan kita atau postingan Anda yang ada di fanpage ya, entah like, comment, share, itu bisa Anda retargeting loh dengan Facebook Ad ya. Nah, kemudian nanti Anda bisa hantui dia itu dengan iklan-iklan Anda ya, sehingga nanti akan semakin kenal, semakin dekat gitu. Nah, Facebook fanpage ini juga ada yang pakai menggunakan untuk SEO ya, untuk SEO with location itu maksudnya SEO lokasi gitu. Contohnya jual baju di Solo, jual jasa pembuatan akun di Jogja. Contohnya seperti itu. Jadi ada yang menggunakan SEO dengan fanpage ya. Bahkan juga sampai ada yang sampai ke luar negeri nih menggunakan SEO dengan lokasi ini itu bisa mendapatkan komisi afiliasi yang ya cukup lumayan. Terus yang terakhir adalah Facebook fanpage ini digunakan untuk ads-break. Ads-break itu apa? Nanti Anda bisa googling untuk lebih detailnya. Jadi adalah Facebook itu membagi hasilnya dengan kita, dengan pemilik fanpage atas dasar dari hasil iklan yang ditampilkan di fanpage kita. Tapi dalam bentuk video. Contohnya misalkan Anda posting sebuah video ya di fanpage, terus kemudian ada advertiser itu menggunakan Facebook Ad dan iklannya advertiser itu muncul di tempat Anda, di akun di fanpage Anda atau di video Anda itu tadi. Makanya Anda akan mendapatkan komisi ya bagi hasil dari si Facebook. Nah, ini juga cukup lumayan bagus ya. Tapi saya tidak difokusin sini. Anda mungkin bisa baca di panduan ratakan itu ada namanya studi kasus 200.000 jadi 120 juta. Yaitu menggunakan edge break ini. Nah, silakan teman-teman download, itu free ya. Silakan cek di ratakan. Oke, dari Facebook fanpage ini nanti akan digunakan untuk apa? Yaitu untuk Facebook Ad ya teman-teman. Jadi satu akun itu Anda bisa dapetin semua tadi itu. Nah, ini sudah mendapatkan Facebook Ad ya. Facebook Ad ini itu tetap butuh fanpage ya, fanpage yang Anda buat tadi itu. Nah, dengan adanya Facebook Ad ini memang next level ya. Kalau yang awal-awal tadi itu organik, kalau yang di sini sudah berbayar. Nah, Facebook Ad ini cukup powerful ya dan masih populer digunakan oleh para advertiser atau pebisnis online sampai sekarang gitu. Kenapa? Karena Facebook Ad ini memiliki database atau detail data penggunanya itu dengan detail sekali. Insya Allah. Jadi kita bisa nembak spesifik market. Anda bisa membangun list ya, membangun list dari sini ya dengan menggunakan Facebook Ad. Ya, coba lihat perhatikan ini yang contoh yang digambar sebelah kanan ini adalah contoh Facebook Audience Insight. Nah, silakan nanti teman-teman searching aja, kemudian login ke ini ya. Tapi pakai desktop ya. Anda bisa melihat bahwa berdasarkan umur, negara, kemudian ketertarikan dari target market Anda, kemudian behaviornya, perilakunya seperti apa, itu Anda bisa membidiknya. Bahkan Facebook itu juga sudah menyediakan bahwa 7 hari lagi ada orang yang ulang tahun, itu bisa Anda bidik loh. Ya, Anda mungkin kalau buka resto atau kuliner itu Anda bisa promosikan. Sebentar lagi Anda ulang tahun. Nah, ini adalah kupon gratis untuk Anda. Karena yang ulang tahun itu kan kalau datang nggak sendirian dong. Yang datang kan ngajak teman-temannya. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu dasarnya Facebook Ad. Cuman memang ini diperlukan skill yang agak lumayan ya dan juga trial error budget yang harus Anda persiapkan gitu. Baik, dari Facebook Ad ini kemudian kita tadi sudah bahas dari mulai Facebook profile ya sampai ini.
Itu semuanya ada fitur-fitur dan sebagainya yang dari internal. Oke, saya ingin bahas tentang dari sisi eksternalnya, monetisasinya seperti apa. Yaitu Anda bisa membuka jasa posting, like dan share teman-teman ya. Ini juga cukup populer ya di kalangan internet marketing ya. Untuk terutama yang buat masih pemula atau mainnya multi akun itu, multi account itu bagus banget. Nah, kalau Anda sudah punya akun banyak gitu ya, ternak akun itu, Anda bisa jasa postingnya ini dibuka. Anda tujuannya itu apa? Untuk membuat engagement ya, membuat engagement di bisnisnya klien. Bisa juga Anda buka jasa posting di Facebook Marketplace. Nah, ini cukup populer nih. Bahkan di Facebook Marketplace ini karena saking ketatnya, makanya mereka membutuhkan jasa posting itu kalau Anda sudah persiapkan akun yang banyak ya, multi akun. Oke. Nah, di situ juga bisa Anda jasa posting di grup, profile dan sebagainya. Bahkan saya pernah tahu ada orang yang punya grup Facebook itu, membernya satu grupnya ya, itu ratusan ribu loh. 100.000, 200.000 gitu. Kan banyak banget itu. Nggak tahu tuh bangunnya berapa tahun. Tapi intinya dia itu bisa jasa posting sekitar 10.000 sekali posting. Ada juga yang dia menyewakan jadi admin di situ selama sebulan itu 300.000, perharinya 10.000. Kan lumayan ya, membuatnya gratis ya. Kemudian ini ada jasa like dan share. Jasa like ini saya punya temen itu juga dibayar 50 juta itu untuk support like sebuah kontes dari otomotif. Kan ada tuh kontes-kontes yang apa namanya bakat ya, mencari bakat atau mungkin kontes-kontes yang otomotif ya tadi itu ya saya sebut ya, itu masih butuh kan untuk disundul gitu kan dengan like ya, banyakan like lah gitu. Nah, satu like-nya dihargai berapa, mungkin 1.000 rupiah, 2.000 rupiah gitu. Teman saya itu sampai sekitar 5.000-an, 5.000 like, dan akhirnya memang menang sih, cuman harus keluar sampai 50 juta. Lumayan ya, hanya untuk nge-like. Kalau Anda punya akun sebanyak itu ya 5.000 lumayan itu, bisa banyak banget. Nah, dari jasa posting, like, share ini Anda juga sudah mengerti caranya bikin Facebook, makanya Anda bisa juga menjual jasa untuk pembuatan akun teman-teman ya, pembuatan akun grup, pembuatan akun Facebook Marketplace, pembuatan akun profile, macam-macam ya. Dulu juga saya pernah dibayar untuk pembuatan akun itu 500.000 per akun ya, tapi dengan friend-nya itu sekitar 500 sampai 1.000. Kan lumayan sekali ya untuk karena tertarget tadi ya. Nah, dengan adanya banyak akun Facebook, Anda juga bisa membangun pasukan Facebook. Banyak akun itu juga bisa untuk digunakan sebagai support dari banyak bisnis ya. Jadi nanti satu akun itu satu bisnis misalkan seperti itu. Anda bisnisnya ada kuliner, ada pet shop, nah, macam-macam. Oke. Ini adalah contoh yang saya bisa rangkum ya, saya bisa kasih contoh beberapa sampel gitu maksudnya. Eh, apa namanya? Harga dari jasa-jasa ini ya, ada jasa like, harga ada jasa tambah like gitu kan 3.800, ada jasa like Facebook bergaransi, ada juga jasa postingan Facebook Marketplace tuh 150.000, kan lumayan ya. Jasa posting dominasi akun Facebook ya, nah itu macam-macam. Nah, ini ada juga ya Facebook live streaming, kemudian jual akunnya sendiri juga dan sebagainya. Nah, ini Anda bisa menggunakan pilihan yang mana lah gitu ya, untuk dari pilihan-pilihan jasa pembuatan akun tadi digunakan untuk optimasi seperti apa. Baik, summary-nya dari awal tadi, jadi saya sudah menyampaikan 7 ya. 7 monetisasi dan optimasi yang di Facebook ya, secara singkat. Ada Facebook profile ya, itu yang untuk sifatnya personal. Kemudian ada Facebook group, Anda bisa gunakan untuk membangun database, untuk juga membership. Ada Facebook Marketplace yang juga populer ya beberapa tahun belakangan ini, bahkan sampai ada khusus-khususnya juga. Ada Facebook Fanpage, ada Facebook Ads yang masih sampai sekarang ya, dari awal dulu puluhan tahun sampai sekarang masih populer dan masih lengkap. Nah, itu ada juga ditambah jasa posting, like dan share serta jasa pembuatan multi akun. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, ini adalah kata mereka yang sudah merasakan ya untuk ternak akun,
kemudian jualan di Facebook Marketplace ya. Di sini bisa lihat ya videonya untuk ternak Facebook. Cukup bisa menggunakan handphone saja ya. Tuh, handphonenya banyak ya. Handphonenya ini pastinya ya modalnya cuma handphonenya ini dan nomor telepon. Oke, nanti mudah sekali ya. Tinggal nanti kalau Anda tahu triknya, nanti akan saya kasih tahu di belakang dikit ya tentang pengelolaan puluhan akun juga. Jadi kalau Anda punya banyak akun, itu Anda juga akan lebih mudah ya tadi menjalankan list building dan juga jasa-jasa posting di yang saya jelaskan tadi. Kalau di tampilan handphone ini satu aplikasinya itu ada 10 akun, kemudian di bawahnya ada Messenger. Kenapa? Karena memang nanti untuk gunanya ngebales ya orang yang DM gitu kan. Nah, ini adalah video contoh dari jualan properti. Nah, banyak sekali kan contohnya ya. Nah, ini kalau Anda sudah punya banyak akun, nah ini sudah cocok sekali. Nah, saya ingin mengutip dari kata-kata Tony Robbins bahwa kalau Anda ingin juga sukses gitu. Jadi carilah seseorang yang sudah mencapai kesuksesan yang Anda inginkan, ya. Dan copy saja apa yang mereka lakukan dan Anda insya Allah ya akan mendapatkan hasil yang sama. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, oleh karena itu dari semua optimasi di atas tadi apa yang bisa Anda monetisasi gitu kan. Saya ingin memberikan bahwa saya itu sudah mengeluarkan e-course namanya Facebook Domination. E-course ini sebenarnya sudah di-launch sejak tahun 2012 dan sudah berhenti sekitar 5-6 tahun ya. Tapi karena alhamdulillah masih relevan gitu kan dan saya juga sudah menyesuaikan dengan algoritma yang sekarang, saya memutuskan untuk me-launch Facebook Domination Reborn ini tapi dengan sedikit materi ya yang pokok-pokok aja gitu. Kalau dibandingkan dengan Facebook Domination lama ya memang masih lengkap yang lama, hanya saja yang kali ini disesuaikan dengan algoritma yang sekarang dan fitur yang sekarang. Jadi Anda ini nanti akan belajar bagaimana laris tanpa iklan berbayar. Oke. Kemudian nanti Anda bisa menggunakan strategi list building dengan organik. Nah, hampir di panduan kali ini Facebook Domination Reborn ini saya fokusnya ke 100% organik insya Allah. Ya. Karena saya tidak membahas Facebook Ad ya, khususnya buat teman-teman yang memang belum paham tentang Facebook Ad ya jangan masuk ke sana dulu gitu. Belajar dulu lah. Kemudian nanti Anda bisa belajar mendominasi lokasi jualan dari Facebook Marketplace. Pengelolaan multi akunnya seperti apa dan sebagainya. Kemudian cara status jualan muncul terus sehingga Anda memiliki strategi sundul ke ribuan customer. Anda bisa tampil ke ribuan customer. Caranya gimana status jualannya? Nah, itu saya sudah jelaskan di beberapa materi kali ini ya. Jadi dengan satu akun Facebook Anda bisa dapat exposure yang lebih tinggi brandnya. Apalagi kalau Anda punya banyak akun. Oke, itu yang pertama ya. E-course Facebook Domination Report. Nah, yang kedua itu adalah akun farming. Akun farming itu adalah bisnis ternak akun ya, teman-teman. Ternak akun ini Anda bisa gunakan tadi itu, bisa jasa posting, kemudian Anda bisa gunakan jasa like dan sebagainya gitu ya. Atau kalau Anda pengen jualan sendiri ya dipakai sendiri nggak apa-apa. Jangan khawatir, nanti juga ada private group ya dari akun farming ini dan Anda bisa lihat materinya juga ada bonus ternak akun Instagram, ternak akun Gmail, ternak akun TikTok. Dan jangan khawatir, semuanya insya Allah akan disajikan dalam bentuk video recording yang bisa Anda lihat kapanpun juga dan dimanapun. Langsung seperti itu ya. Jadi ada e-course FB Domination Reborn yang pertama, yang kedua adalah account farming. Nah, dari account farming ini ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung duluan ya, sudah merasakan dari account farming ini sehingga mereka merasa cocok ya, sehingga bisa dipakai juga sendiri gitu kan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang teman-teman yang sudah merasakan lagi untuk di account farmingnya. Nah, kemudian kalau pengen ngambil kursusnya gimana Om Simbah gitu kan, mau dapetin kursusnya atau account farmingnya gimana. Nah, di sini saya ingin memberikan kepada Anda informasi investasinya ya. Itu ada 3 paket teman-teman. Yang pertama itu adalah paket basic, yaitu berisi e-course only yang Facebook Domination aja ya. Oke. Yang kedua itu adalah paket farming atau yang ternak akun aja. Kenapa? Karena ada juga yang sudah paham tentang farming tapi optimasinya cuman ya
Facebook Marketplace saja gitu. Belum sampai yang lain-lainnya. Oke. Tapi ada juga yang dari paket basicnya ini e-course only itu Facebook optimasinya belum gitu kan, atau akun farmingnya yang belum, ya dia udah beli e-course only tapi farmingnya belum, jadi dia bisa ikut ternak akunnya. Nah kemudian yang ketiga saya menawarkan untuk paket bundling, jadi dua-duanya ini. Nah silahkan klik link di bawah ini ya, atau nanti teman-teman bisa chat balik ke nomor yang memberikan link webinar Anda kali ini ya. Anda bisa reply atau tanyakan, mungkin ada kupon atau bonus gitu kan, lumayan kan. Jadi dari 3 paket ini mana yang Anda pilih? Kalau Anda sudah pernah ikut Facebook Domination mungkin Anda nggak usah beli lagi gitu kan, akan cukup beli paket farmingnya. Tapi kalau Anda ingin ikut Facebook Dominationnya supaya bisa lebih update juga nggak apa-apa gitu. Oke, kalau paket banding tentunya lebih murah. Jadi saya ulangi lagi, e-course Facebook Domination Reborn-nya seperti apa, yaitu bagaimana strategi laris tanpa iklan berbayar, membangun list building dengan keseluruhan insya Allah organik ya, kemudian mendominasi lokasi jualan, dan kemudian strategi sundul, bagaimana supaya brand kita atau status jualan Anda itu muncul terus gitu kan. Oke. Kemudian yang kedua adalah akun farming ya. Akun farming ini Anda bisa gunakan untuk bisnis ternak akun. Mau dipakai sendiri boleh, mau dipakai jasanya juga boleh. Dan di sini ada semuanya masing-masing, dari e-course-nya tadi ada private group, juga akun farmingnya ini ada private group. Oke, dengan bonus-bonus yang lainnya, karena satu metode ini bisa Anda bisa banyak nih ternak akun Instagram, Gmail, TikTok dan sebagainya. Oke, investasinya tadi pada paket basic yaitu yang berisi e-course only, ada paket farming untuk ternak akun, atau Anda ingin paket bandeng sekalian deh, gitu kan. Jadi dua-duanya dapat. Jadi ternak akunnya bisa, optimasinya juga bisa. Nah, silahkan klik link di bawah ini ya. Karena nanti keburu mungkin ketutup atau harganya nanti naik, atau Anda bisa chat balik ke nomor yang sudah memberikan link webinar ini. Oke. Nanti kami akan tunggu di private grupnya ya. Silahkan teman-teman pikirkan dan tanyakan lagi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya, silahkan nanti teman-teman juga bisa langsung ke nomor yang memberikan Anda link ini ya, atau langsung ke Jabri ke saya. Oke, ini saya tutup webinar kali ini, yaitu dengan apa namanya, quote-nya dari Warren Buffett. If you don't find a way, ya, kalau anda tidak bisa mendapatkan cara untuk menghasilkan uang ketika Anda tidur, maka Anda akan bekerja sampai Anda mati. You will work until you die. Oke, ini cocok nih kalau buat yang pengen passive income. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya, dan mungkin juga bisa diaplikasikan di bisnis Anda. Semoga bisnis Anda makin berkembang dan bisa bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pertanyaan dan sebagainya nanti silahkan kontak lagi di nomor yang sudah memberikan Anda link webinar, atau langsung bisa beri ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.